Selamat sore, perkenalkan nama saya Liam Darin Budiono dengan NIM 21G10058. Akan membuat sebuah video reaction tentang 3 pertanyaan seputar filsafat dari filsafat metafisika, etika, dan estetika. Pertama, teori tentang filsafat metafisika dengan tesis teori causa prima dari Aristoteles. Ia mengemukakan suatu aksioma bahwa pastilah ada sesuatu yang menciptakan gerak, dan sesuatu ini pada dirinya sendiri haruslah tidak tergerakkan, dan pastilah abadi, merupakan substansi dan aktualitas. Objek pikiran ini dan objek keinginan menurut Aristoteles menyebabkan gerak, tanpa dirinya sendiri harus bergerak. Jadi Tuhan melahirkan gerak dengan dicintai, sedangkan hal-hal lain menyebabkan terjadinya gerak dengan cara dirinya sendiri harus bergerak. Tuhan menurut Aristoteles adalah pikiran murni, sebab pikiranlah yang terbaik. Hidup pun adalah bagian dari Tuhan, sebab kehidupan adalah aktualitas pikiran, dan aktualitas Tuhan yang tergantung pada dirinya sendiri adalah kehidupan yang terbaik dan kekal. Dengan demikian, Tuhan adalah suatu pengada yang hidup, baka, terbaik, sempurna, sehingga kehidupan dan keberlangsungan yang terus-menerus dan kekal adalah milik Tuhan, sebab inilah Tuhan. Itu teori causa prima menurut Aristoteles. Sedangkan antitesis dari teori Tuhan yang telah mati berdasarkan Nietzsche. Argumennya, kematian Tuhan, kata Nietzsche, akan membawa bukan hanya kepada penolakan terhadap keyakinan kosmis atau tatanan fisik, tetapi juga kepada penolakan terhadap nilai-nilai mutlak itu sendiri, kepada penolakan terhadap keyakinan akan suatu hukum moral yang objektif dan universal yang mengangkat semua individu. Dalam cara ini, hal ini membawa kepada nihilisme, dan inilah yang diusahakan Nietzsche untuk menemukan suatu pemecahan dengan mengevaluasi kembali dasar-dasar dari nilai-nilai manusia. Bagi Nietzsche, hal ini berarti mencari dasar-dasar yang jauh lebih dalam daripada nilai-nilai Kristen. Kebanyakan orang menolak untuk mencari lebih jauh daripada nilai-nilai ini. Nietzsche percaya bahwa kebanyakan orang yang tidak mengakui atau menolak untuk mengakui kematian ini berdasarkan ketakutan atau kecemasan mereka yang paling terdalam. Karena itu, ketika kematian itu mulai diakui secara luas, orang akan berputus asa dan nihilisme akan merajalela. Seperti halnya pula dengan kepercayaan realistik bahwa kehendak manusia adalah hukum di dalam dirinya sendiri. Apapun boleh dan semuanya diizinkan. Inilah sebagian alasan mengapa Nietzsche menganggap kekristenan nihilistik. Bagi Nietzsche, nihilisme adalah konsekuensi dari sistem filsafat yang idealistik manapun, karena semua idealisme menderita kelemahan yang sama seperti moralitas Kristen, yakni tidak memiliki dasar untuk membangun di atasnya. Kedua, tentang teori falsafat etika dengan tesis argumen logis teori yang mendukung aborsi. Di negara-negara barat, pendapat hukum dan publik umumnya diwarnai para filsuf yang menyangkal kehidupan manusia secara intrinsik mempunyai nilai. Mereka umumnya menegaskan aborsi merupakan suatu prosedur yang bebas moral. Di barat, aborsi memang tidak diterima sebagai metode pembatasan kelahiran, tetapi keberadaannya diterima sebagai sebuah pilihan. Mereka membela legalisasi aborsi dan tidak secara khusus khawatir terkait pertumbuhan populasi. Bagi mereka, aborsi adalah pilihan, apalagi jika si perempuan belum siap secara mental maupun finansial untuk menanggung beban hidupnya anaknya nanti, atau kehamilan justru
berbahaya bagi si perempuan dan atau si jabang bayi. Upaya bantuan itu tentu dapat stigmasi yang justru mengkriminalisasi atau menghakimi si korban. 100% niat baik untuk menolong. Sikap dan gerakan yang tercermin dapat digolongkan sebagai kelompok pro-choice. Dalam dunia perdebatan seputar aborsi, alih-alih melarang, mereka memandang praktik tersebut adalah pilihan. Mengapa? Sebab tubuh adalah otoritas si perempuan. Dan dalam sebuah negara, hak atas aborsi yang legal dan aman sudah seharusnya mereka dapatkan. Antitesis dari falsafat etika, yaitu tentang argumen logis teori yang tidak mendukung aborsi. Sebagian kelompok pro-life yang moderat mengajarkan bahwa aborsi selalu merupakan hal buruk, namun tetap mengizinkannya dengan syarat-syarat tertentu. Ada harapan untuk dapat menikmati kehidupan yang indah dan luar biasa yang direncanakan Tuhan bagi kebaikan ciptaannya. Kelompok pendukung pro-life lebih mengedepankan moral dan etika bahwa untuk nyawa manusia hanya Tuhanlah yang mempunyai hak untuk mengambilnya kembali. Janin memiliki hak hidup yang tidak boleh dirampas siapapun, bahkan termasuk oleh ibu yang mengandungnya. Karena itu, mereka berpendapat melakukan aborsi sama saja dengan melakukan pembunuhan. Pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar. Melegalisasikan aborsi dengan begitu sangat bertentangan dengan nilai agama. Bahkan tidak ada satupun ajaran agama yang melegalkan aborsi. Pada intinya, kelompok pro-life berpandangan foetus manusia merupakan makhluk hidup yang tidak bersalah. Makhluk hidup yang tidak bersalah tidak pernah boleh dibunuh dalam lingkup situasi apapun. Yang ketiga, tentang teori filsafat estetika dengan tesis argumen logis yang pro operasi plastik demi kecantikan dibenarkan. Banyak orang yang merasa mempunyai ketidaksempurnaan fisik. Ini membuat masyarakat, terutama wanita, merasa butuh untuk melakukan operasi plastik untuk memperbaiki ketidaksempurnaan fisik itu. Sebagian besar wanita pasti setuju bahwa operasi plastik mampu meningkatkan rasa percaya diri sebab mereka merasa terlihat lebih cantik. Bagi wanita di mana penampilan fisik yang prima menjadi sorotan, seperti pemain film ataupun model, operasi plastik sangat penting dilakukan agar mampu menunjang penampilan. Operasi plastik juga sangat bermanfaat bagi mereka yang mengalami gangguan kesehatan terkait penampilan fisik tertentu. Operasi plastik juga sangat bermanfaat bagi mereka yang mengalami gangguan kesehatan terkait penampilan fisik mereka. Misalkan, pasien terlahir dengan bibir sumbing dan memang harus dioperasi plastik untuk memperbaiki bentuk bibir pasien tersebut. Banyak orang, terutama wanita-wanita di kota besar, memandang operasi plastik untuk tujuan estetika bukanlah sesuatu yang tabu dan menakutkan lagi. Karena masalah kecantikan adalah masalah sensitif dan penting. Bedah plastik estetik seolah menjadi solusi instan untuk penampilan yang lebih sempurna. Lalu antitesisnya, argumen operasi plastik demi kecantikan yang tidak dibenarkan. Banyaknya efek negatif yang ditimbulkan menjadi alasan bagi seorang untuk tidak setuju dengan praktik operasi plastik. Semua berawal dari obsesi yang tidak sehat dengan bentuk tubuh dan rendahnya rasa percaya diri memaksa orang untuk terlihat sempurna seperti selebriti. Padahal operasi plastik tak dibenarkan dan tak benar-benar diperlukan. Operasi plastik sebenarnya bukan prosedur sederhana. Kadang-kadang operasi bisa berakibat fatal dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Adanya faktor kegagalan dalam setiap operasi sehingga kadang hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginan. Setelah dilakukan operasi plastik, potensi timbulnya komplikasi dan efek samping selalu ada. Hal ini tidak membuat kondisi seseorang menjadi lebih baik, malah semakin buruk. Demikian
penjabaran dari saya, video reaction tentang 3 filsafat dari metafisika, etika, dan estetika. Terima kasih.